Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Nur Alfi Kwitasari. Saya dari kelas 10 MIPA 5 nomor absen 7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi puisi. Yang pertama yaitu pengertian teks puisi. Pengertian teks puisi adalah suatu karya sastra yang berupa ungkapan isi hati penulis, di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Dikemas dalam bahasa yang imajinatif dan disusun dengan kata yang padat dan penuh makna. Karya puisi mengandung nilai estetika tersendiri. Orang yang membuat puisi disebut dengan penyair puisi. Setiap puisi memiliki karakteristiknya tersendiri di antara satu dengan lainnya. Kesimpulannya, pengertian dari puisi adalah jenis karya sastra yang memiliki unsur saja, bait, baris, dan tipografi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri puisi. Yang pertama, memiliki rima atau saja yang teratur. Yang kedua, puisi bermakna konotatif. Yang ketiga, puisi bersifat simetris. Yang keempat, puisi juga lebih menggunakan saja, syair, atau pola pantun. Yang kelima, puisi terdiri dari satuan sintaktis. Yang keenam, bahasa yang digunakan puisi lebih padat daripada prosa dan drama. Unsur-unsur puisi. 1. Struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi adalah sarana-sarana yang digunakan oleh penyair untuk menggunakan hakikat puisi. Struktur fisik puisi meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Perwajaan puisi atau fitografi, yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata. Tepi kanan kiri pengaturan barisnya, hingga puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Yang B, diksi, yaitu pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Yang C, imajinasi, yaitu kata-kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti perhiasan, pendengaran, dan perasaan. Yang D, kata kongres, yaitu kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imajinasi. E, bahasa figuratif, yaitu bahasa berkias yang dapat menghidupkan efek dan menimbulkan konotitas tertentu. F, versifikasi, yaitu menyangkut rima, ritme, dan metero. G, bahasa menggunakan bahasa yang dapat menghidupkan efek. H, rima atau irama adalah persamaan bunyi pada puisi baik di awal, tengah, dan akhir. Yang kedua yaitu struktur batin puisi. Struktur batin puisi atau sering pula disebut sebagai hakikat puisi meliputi hal-hal sebagai berikut. A, tema atau makna atau sense. Media puisi adalah bahasa. B, rasa atau feeling, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat pada puisinya. C, nada atau not, yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. D, amanat atau tujuan atau maksud atau intention. Sadar maupun tidak sadar ada tujuan yang mendorong penyair menciptakan puisi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis puisi. Yang pertama, puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang terkait oleh aturan-aturan antara lain. 1. Jumlah kata dalam satu baris. 2. Jumlah baris dalam satu bait. 3. Persajakan atau rima. 4. Banyak suka kata tiap baris. 5. Irama. Jenis-jenis puisi lama. 1. Mantra adalah ucapan-ucapan yang dianggap memiliki kekuatan gaib. 2. Pantun adalah puisi yang bercirikan bersaja ABAB. Tiap 4 baris, tiap baris terdiri 8-12 suku kata. Yang ketiga, karmina adalah pantun kilat seperti pantun tetap pendek. Selanjutnya yaitu puisi baru. Puisi baru bentuknya lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam segi jumlah baris, suku kata maupun rima. Jenis-jenis puisi baru. 1. Balada adalah puisi bersih kisah atau cerita. Yang kedua, hime adalah puisi pujaan untuk Tuhan, tanah air, atau pahlawan. 3. Ode adalah puisi sanjungan untuk orang yang berjasa. Keempat, yaitu epigram adalah puisi yang berisi tuntunan atau ajaran hidup.
Selanjutnya yaitu puisi kontemporer. Secara umum bermakna masa kini sesuai dengan perkembangan zaman atau selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Puisi kontemporer dibedakan menjadi 3, yaitu puisi mantra adalah puisi yang bersifat mantra-mantra. Kedua, puisi bling adalah bentuk puisi yang tidak mengikuti aturan. Ketiga, puisi kontret adalah puisi yang disusun mengutamakan bentuk grafis. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks puisi. Kaidah kebahasaan teks puisi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Pemadatan bahasa. Sebuah puisi bukan hanya sekedar deretan kata-kata yang tidak berarti yang disusun menjadi kalimat dan paragraf. Bahasa puisi adalah bahasa yang didapatkan sedemikian rupa oleh penulis. Hal itu membuat kata-kata dalam puisi seakan bernyawa sehingga mampu menyihir pembaca. Yang kedua, pemilihan kata khas. Penyair dapat diibaratkan seperti seorang koki yang sedang berambu-rambu. Ketiga, kata konkret adalah nyata, benar-benar ada, berwujud, dapat dilihat, diraba, dan sebagainya. Yang keempat yaitu pengimajinasian. Pengimajinasian dapat berupa kata atau rangkaian kata-kata yang dapat memperjelas apa yang ingin disampaikan oleh penyair. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.